Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama kami di sini dalam acara ngobrol santai bareng dosen. Hari ini saya Imam Budiman berlaku sebagai host dan saya ditemani oleh di sini ada Kang Tino dan Kang Ucok yang dimana saya mengangkat tema tentang lulusan HI itu mau menjadi apa. Karena berdasarkan bagaimana lulusan-lulusan yang galau, yang nggak tentu arah, dan tidak tahu mau kemana setelah lulus. Nah, dari sini kami ingin membuka pemikiran pemirsa sekalian tentang bagaimana kita menentukan tujuan agar setiap lulusan yang ada itu bisa mencapai tujuannya seperti itu. Nah, di sini ada Kang Tino, yang dimana Kang Tino ini seorang anak rantau dari Riau, sukunya Batak. Dia berkelana sampailah ke titik tujuannya itu Tanah Pasundan. Dan dari perjalanan itu banyak hal yang sudah dia lalui. Dari awalnya beliau ini bekerja di perusahaan multinasional yang bernama Burger King dalam menghidupi kehidupannya. Lalu Kang Tino ini berangkat lagi menjadi seorang peneliti di bawah naungan waktu itu apa, Kang? Indonesia Indikator. Konsultan politik media. Konsultan politik. Lalu di konsultan politik ini dia merasa kurang berkembang, lalu dia menciptakan sendiri konsultan politik yang sampai hari ini Kang Tino dikenal sebagai CEO-nya Antromedius Indonesia. Nah, dan di sebelah kiri saya ada namanya Kang Ucok. Kang Ucok ini udah lama malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia. Walaupun sama-sama Medan juga. Sama-sama Medan juga. Beliau ini juga asal dari Medan. Saya nggak tahu nih anak Medan kok rantaunya ke Tanah Pasundan. Tanah surga. Tanah surga. Nah, Kang Ucok ini dia dari setelah lulus kuliah, dia sudah menetapkan posisi sebagai staf ahli DPR RI. Sebelumnya di Kominfo dulu. Oh, sebelumnya dia di Kominfo. Di Kominfo. Data analis. Sebagai data analis. Nah, dia dalam pemerintahan sudah malang berkecimpung di sana, yang dimana dia merasa ada keresahan dalam sistem yang ada di pemerintahan, sehingga sampai detik ini kedua narasumber saya ini menetapkan hati menjadi dosen di Universitas Pasundan, khususnya di Prodi HI. Nah, baik, nanti tidak berlama lagi itu perkenalan antara dua narasumber ini. Yang ingin saya sampaikan ya ke Kang Tino, Kang Ucok, ada pertanyaan gini yang unik dari kalangan mahasiswa ketika mereka setelah dinyatakan lulus, lalu mereka punya pemikiran bahwa saya ingin istirahat dulu nih. Istirahatnya dalam artian pengen liburan, pengen apa, pengen santai dulu setelah bekerja keras untuk meluluskan. Nah, dari pandangan Kang Tino, Kang Ucok dengan pemikiran seperti itu, seperti apa? Siapa dulu nih? Kang Tino, Kang Tino dulu. Oh gitu. Kang Tino. Ada cara ada satu fase bahwa mahasiswa pengennya setelah lulus tadi pengen beri liburan atau apa. Oke, baik. Ini sebenarnya Kang Imam dan Kang Ucok mungkin nggak tahu lah pernah ngalamin. Mungkin karena saya diundang di sini juga salah satunya kan untuk sharing ya. Saya nggak ada waktu untuk berhenti pada saat lulus. Saya langsung bekerja, cari kerja fokus, dan setahun berikutnya baru lanjut S2. Tapi begini, jangan sampai claiming itu adalah sebagai bentuk untuk bersembunyi sebagai pecundang. Jadi itu yang saya takutkan. Dalam artian posisi sekarang ini saya ingin liburan ya karena keadaan belum dapat kerja. Tapi kalau dia sudah ada yang menawari kerjaan, saya rasa dia tidak akan memilih untuk itu. Nah, terkadang ada perilaku manusia yang menjadi terkesan pecundang dalam artian dia ingin berhenti
dengan alibi ingin istirahat. Enggak, saya rasa jangan sampai begitu. Nah, ini kalau saya sih melihatnya ya jangan berhenti. Terus kalau memang misalnya tadi di awal Kang Imam bilang galau, ya saya pun sebenarnya pernah berada pada fase-fase galau. Lulus S1 dari HI Unpas di tahun 2012. Saya angkatan 2008, 2012 lulus, itu bingung sebenarnya, sempat galau mau jadi apa gitu. Nah, cuman karena tadi merasa bahwa jangan sampai menjadi seorang pecundang dengan membuat seolah momentum istirahat itu adalah berhenti, lalu nanti kemudian ke depan ya untuk apa begitu. Padahal setelah lulus harusnya di situ waktu untuk benar-benar titik awal memulai start lari kencang gitu. Harusnya begitu. Nah, kalau sebatas itu itulah pengalaman saya nggak mau menjadikan momentum istirahat sebagai alibi lah begitu. Oke, berarti nggak ada alasan ya buat istirahat ketika setelah lulus. Ya, makanya saya kan nggak tahu. Mungkin ada teman-teman dari mahasiswa mungkin merasa bahwa ya kan beda-beda Pak. Gen Z sekarang kan. Kalau aku menurut beda Bang. Nah, Serius. gimana nih? Kalau Kang Ucok gimana nih tanggapannya? Kalau aku bedanya begini. Dulu beres kuliah itu saya itu 2017. Oke, 17. Terbilang santai karena saya nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya nggak ngapa-ngapain gimana? Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain karena lulus terus belum ada kerjaan, akhirnya santai. Oh gitu. Tapi bukan berarti nggak ada kegiatan. Tetap ada kegiatan sampai mulai itu saya ada kegiatan itu 2018. Itu setahun setelah Jadi lulus. setahun itu bisa terbilang saya liburan tapi nggak santai. Kenapa liburan nggak santai? Karena miskin. Kalau liburan santai pasti kaya kan. Oh ya, liburannya. Bagi saya liburan santai itu dia punya duit. Oh, berarti orang miskin juga bisa liburan ya? Bisa, dengan berdiam diri. Oh itu liburan orang miskin. Liburan. Jadi 2018 itu mulai tuh masuk tahun politik. Saya kebetulan saat itu membantu seorang senior untuk maju di caleg DPRD di Jawa Barat. Oke. Nah, itu kegiatan setelah lulus. Setelah lulus itu tapi bukan menjadi pekerja yang formal. Karena kan cuman di hire kita nggak bantu sukarela kan. Jadi hasilnya juga sukarela. Betul. Dan syukurnya tidak terpilih pula. Oh, tidak terpilih ya waktu itu. Kok syukur? Ya harusnya kan memang ini. Kalau terpilih bisa menjadi hal yang kan bisa merubah hidup saya pastinya menjadi kaya kan. Oh gitu. Berarti bersyukur atas kemiskinan. Bersyukur karena kemiskinan ini membuat saya tetap berjuang untuk mencari kerja yang lebih layak kan. Oke. Terus kalau santai sih enggak ya, maksudku sebenarnya kalau dibilang orang yang mau lulus tapi santai, tadi faktornya. Waduh, faktor ya. Karena mungkin dia karena tidak punya kemampuan, akhirnya bingung. Tidak mengasah skill ketika kuliah, bingung mau ngapain. Sudahlah tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tidak punya relasi dan privilege mungkin. Dan privilege karena miskin tadi. Karena miskin. Makin pusing itu hidup. Bahaya makanya hidup miskin nih hal yang sangat mengkhawatirkan. Ya, miskin semua hal ya. Miskin semua hal. Ya. Nah, tapi syukurnya saya saat itu cuma miskin harta saja, tidak dengan jiwa dan raga saya. Oke. Akhlak. Kalau akhlak enggak ya, akhlak enggak miskin. Iya, berarti gini, tugas ya tadi Kang Tino sebagai dosen, Kang Ucok sebagai dosen dan saya juga sebagai dosen punya PR besar ya melihat dengan tadi mahasiswa-mahasiswa kita yang harus kita isi nih. Oke, betul. Iya enggak? Yang itu isi sehingga mereka bisa survive ketika lulus tuh mau seperti apa. Nah, muncul pertanyaan yang menggelitik nih. Ketika tadi kita sebagai tenaga pengajar, terkadang mahasiswa itu nggak tahu dia mau kemana. Dalam artian dia passionnya nggak jelas, kuliah juga sekedar kuliah gitu. Betul. Nah, bagaimana nih pandangan Kang Ucok lah dulu, Kang Ucok melihat nih mahasiswa yang seperti ini gitu dalam kegalauan tadi menentukan apa yang dia inginkan. Sebenarnya kalau saya sih ada beberapa poin ya. Hal yang paling penting apa sih yang harus dimiliki mahasiswa untuk menghilangkan ataupun menghapus kegalauannya. Yang pertama pasti sebagai tanggung jawab karena dia berkuliah sama orang tua pasti dia harus belajar. Betul. Karena bagi saya apalagi lulusan HI mustahil kalau kita nggak belajar dalam tanda kutip tidak giat membaca,
pasti akan sedikit juga knowledge yang kita terima. Terima dan Sehingga mendapatkan ya. menjadi pribadi yang cerdas, Mm-mm. berpengetahuan itu hal yang wajib. Bagi Hukumnya. kalangan mahasiswa. Bagi mahasiswa itu menjadi modal pondasi awal. Nah, kalau misalnya pengalaman pribadi saya tidak bisa memungkiri bahwasannya karir pekerjaan saya ini merupakan sebuah investasi dari apa yang saya lakukan selama berkuliah. Oh, oke. Berarti Dalam tidak artian- proses tidak akan membohongi hasil gitu ya. Iya pasti. Dalam artian selama berkuliah saya aktif misalnya di BEM, di organisasi di luar, terus aktif juga saya dulu di KAA, Oh, di sempat jadi apa namanya, yang bidang Volunteer. KAA Sahabat. yang sahabat sahabat KAA, KAA. Oh, iya. yang bagian jurnalis sempat di sana. Nah ini yang akhirnya membangun pandangan saya, networking saya, bahwasannya kita harus bagaimana ketika kuliah ternyata kita nggak bisa memperkecil lingkungan kita, karena saya punya pandangan begini, Kang Imam. Apa kita di masa depan itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Oke. Dalam artian begini, kita nggak tahu ke depan itu yang bantu Bang Imam, Kang Oke, Imam, Kang Tino. relasi. Itu rezeki itu tertutup ketika saya nggak mengenal. Oke. Baru berapa hari ini juga dapat rezekinya dari Ucok sampai yang tahu. Saya baru berapa hari lalu dapat rezeki dari Ucok sampai yang tahu, kan begitu. Makanya ada jargon dalam artian modal kedua yang harus dimiliki mahasiswa selain kecerdasan yaitu adalah rajin bersilaturahmi. Oh, oke. Iya. Silaturahmi adalah Tapi pintu. gini, ada di kalangan mahasiswa itu gini, ketika tadi dia dipaksakan, bukan dipaksakan sih, ada kondisi yang seperti itu, dituntut seperti itu, dia pembelaan dirinya, Pak, saya introvert. Saya kadang tidak satu pemikiran atau satu jalan atau satu obrolan dengan orang-orang yang saya mungkin tidak suka, tidak kenal, dan saya lebih nyaman ke diri saya. Udahlah, saya mah ya kuliah tanpa tahu tadi yang dibutuhkan segala macam, ya saya lulus kuliah aja gitu. Kebayang. Nah itu lihat dulu nih, dia bilang nyaman, saya introvert. Ini tadi saya takutnya ada satu benteng di kepala mahasiswa misalnya, atau bahkan kita, bentengnya bahwa atas dasar ketidakmampuan, atas dasar merasa menentukan titik aman saya di sini, udah saya rasa ya gue gitu. Nah nggak bisa begitu, nggak bisa. Kenapa? Ya tadi kata saya sepakat loh kata Kang Ucok, misalnya membangun networking segala macam. Sebenarnya kalau bicara introvert extrovert, saya juga introvert. Oke. Saya nggak bisa ketemu orang baru dengan mudahnya untuk bergaul, tidak bisa gitu loh. Tapi tadi atas dasar kesadaran miskin, kesadaran tidak punya privilege, miskin dalam kategori ya ini mungkin agak lebay, tapi kesadaran miskin harta tidak dengan ya, jiwa dan raga. oh iya, artinya saya merasa bahwa tidak punya privilege, bahwa ya saya satu saat harus menggunakan tangan dan kepala saya sendiri. Nah atas kesadaran itu yang saya pacu diri saya, ya nggak bisa, saya harus berada pada zona nyaman, saya introvert, jadi ya mau gimana gitu loh. Nah makanya tadi mungkin Kang Imam juga bahas apa sih galaunya, bayangin Kang Imam, pekerjaan pertama saya ini mungkin teman-teman mungkin nggak pernah lah tahu. Terbayangkan saya dosen, bahkan terbayangkan. Saya ini pernah goreng kentang gitu. Iya, goreng kentang. Saya pernah goreng kentang. Goreng kentang dalam konteks ya gini, sebenarnya Kang Iman, kecerdasan tadi kata Kang Ucok, networking itu kalau kecerdasan mahasiswa isi kepala itu wajib. Dengan alasan apapun nggak ada, itu wajib. Artinya minimal dia isi mahasiswa kepalanya. ya. Nah, tapi kalau soal memilih bagaimana mengartikulasikan pengetahuan dia ke dalam dunia pekerjaan nantinya itu banyak. Kalau Pak Ucok mungkin bisa memberikan porsi kepada link dan networking. Nah, kalau saya berpikir bahwa ya saya bisa pakai diri saya sendiri. Awalnya begitu. Nah, kemudian saya bedah menjadi dua hal. Karena saya masih galau nih, Kang Imam. Saya masih galau. Masih galau tuh, tapi ada niat untuk tadi membreakdown. Betul, membreakdown. Saya bingung. Saya mau ngapain? Nah, sampai pada satu saat, apakah saya mau lanjut S2? Lalu kemudian apakah saya kerja? Nah itu kan dilematis tuh. Nah jangan sampai nanti S2 ini pun sebagai sebuah kondisi, alasan pula. Sebagai modus. Modus untuk dianggap tidak sebagai pengangguran. Nah itu kan saya harus pikirkan ke sana. Nah maka begitu saya putuskan untuk kuliah, kemudian saya berpikir, saya harus mencari pekerjaan. Nah ternyata, gini Kang Imam dan Kang Ucok, mungkin saya mencari pekerjaan itu punya dua kategori. Mungkin dulu waktu Ucok pernah galau ketemuin saya baru lulus juga, Cok, aku itu punya dua motif untuk menentukan pekerjaan. Satu mencari uang, satu mencari kerja. Itu beda, itu untuk saya, Kang Imam. Apa tuh definisi mencari uang dan mencari kerja itu? Kalau saya, ini saya ya, teman-teman mungkin kan sama aja gitu, terserah lah gitu loh. Kalau mau dihujat juga ya, terserah lah. Maksudnya kalau mau dikomen, gini. Menurut saya mencari kerja itu adalah sesuatu yang memenuhi tiga hal.
Saya sukai, saya mengerti, dan hasilnya memuaskan. Untuk pekerjaan. Nah, itu jadi saya mengerti, artinya kan pasti saya kalau saya sukai, berarti kan sesuai dengan bidang saya dong. Lalu kemudian saya mengerti, saya menguasai, berarti kan memang saya sudah pelajari bidang itu. Dan yang ketiga, hasilnya memuaskan. Saya mencari pekerjaan. Tapi kalau bicara mencari uang, ya cuma satu tujuannya. Tadi tidak punya privilege dan miskin, saya harus cari uang. Nah, maka dari itu saya tadi goreng-goreng kentang tadi, makanya kalau dibilang saya pernah di transnational manager, ya kalau dari kategori perusahaannya, nah kategori perusahaannya, iya saya pernah di Burger King, perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia. Saya dipertugaskan hampir 1 semester atau sambil S2 memang, sambil S2 di Citos, itu adalah gerai nomor 2 terbesar di Indonesia. Nah, memang judulnya keren, Kang Imam, Supervisor Store. Seolah itu kan memenuhi lulusan HI Supervisor Store dalam konteks transnational manager. Judulnya, saya punya topi yang berbeda dengan kru. Saya punya pakaian yang berbeda dengan kru. Kru pakai kemeja begitu ya biasa ya. Kalau itu saya pakai kaos polo misalnya. Nah, temanya juga beda. Nah, tapi tetap pekerjaan itu ngapain? Tadi goreng kentang. Saya goreng kentang, saya ngepel, serius. Coba. Oh, pernah mengalami fase itu? Pernah mengalami fase itu. Nah, coba deh Kang Imam sama Kang Ucok misalnya pergi ke Burger King, KFC, bisa bedain nggak mana supervisor? Paling dari pakaiannya saja. Iya, betul. Tapi kalau pekerjaan dia kadang di kasir, dia kadang juga bisa ngelap meja. Nah, saya lakukan itu. Tapi tadi, kalau lihat dari pekerjaan, itu nggak memenuhi aspek pertama dan kedua. Saya nggak suka sebenarnya. Dan saya nggak ngerti sebenarnya dunia pekerjaan itu untuk pelayanan, apalagi tadi saya sebenarnya introvert untuk kerja di Burger King pelayanan di industri makanan saya nggak ngerti. Padahal belajar itu ada segini Pak yang harus kuasai bukunya. Kalau di Burger King itu ada segini untuk SOP-nya, ada SOP-nya. Pelayanan gitu. Iya, untuk pelayanan makanan cepat saji itu ada segini bukunya. Jadi tiap hari harus dipelajari nanti diisi gitu. Nah, saya nggak suka. Jujur saya harus bilang saya nggak suka dan saya nggak mengerti. Tapi tadi memenuhi aspek ketiga. Minimal keuangan cukup untuk modal saya hidup misalnya. Nah, tapi kemudian saya berpikir lagi, kapan momentumnya saya harus mencari pekerjaan. Nah, tapi saya lakukan itu. Nah, jadi saran saya mungkin bukan saran lah, mungkin bayangan mahasiswa, saya pun mungkin yang teman-teman lihat, yang Kang Imam udah kerja sebagai dosen, itu proses mencari pekerjaan tadi kalau saya. Tapi proses mencari uang, apapun saya kerjakan, selagi itu halal. Oh, berarti beda ya, proses mencari pekerjaan sama proses mencari uang. Beda Ya? makna yang dengan, berbeda. dengan tadi konteks bahwa kita berawal dari kemiskinan. Dari ketidakmilikan privilege. Tidak punya privilege ya. Tapi kalau aku bisa kasih saran ya, masukan sama teman-teman mahasiswa yang kalau tadi bahasa introvert dan lain sebagainya. Itu ada tuh alasan. Gimana caranya cari kerja? Saya ini orang yang tertutup, nggak suka keramaian. Saran saya, kamu rajin aja cari beasiswa. Beasiswa. Saya nggak bisa memungkiri hidup saya dulu. Saya lulus 2017 di HI Unpas. Lalu saya lanjut S2 itu 2018. Setahun kemudian. Setahun kemudian. Kan tadi saya sampaikan, saya mulai kerja official punya di kantor itu kan waktu di Kominfo. Di Kominfo. Sebelum di Kominfo itu kan tadi jadi tim sukses lah bahasanya. Itu kan nggak ada gajinya. Volunteer tadi. Volunteer tadi kan. Nah, sehingga cari uang gitu ya. Cari uang. Kita tetap harus hidup nih. Iya, betul. Sampai hari ini saya masih fisik saya masih tetap sehat sehat, masih bisa bersuara. Jadi cara saya kemarin itu adalah saya 2018 itu saya rasa ada kurang lebih 5 sampai 8 kali saya coba beasiswa. Mulai dari LPDP, mulai dari bahkan yang beasiswa yang saya terima itu beasiswa unggulan. Itu saya nyoba sampai 3 kali. Gak lulus. Sampai akhirnya saya tahu caranya untuk lulus. Saya tahu caranya untuk lulus. Itu tips juga teman-teman, hidup di Indonesia ini bukan hanya dibutuhkan cerdas saja nggak cukup deh. Tapi teman-teman harus tahu cara untuk mendapatkan sesuatu itu penting. Dengan segala cara gitu maksudnya? Enggak juga dengan segala cara, kesannya nanti gimana. Tapi gitu. penting orang dalam itu. Oke. Karena bukan berarti saya pakai orang dalam. Enggak. Nah, kan kita nggak ada bilang. Nggak dengar. Bukan pakai orang dalam. Tapi setidaknya itu 3 kali saya tes beasiswa gagal dalam 1 tahun. Jadi 2018 itu ada 3 kali pembukaan. Ada 3 kali pembukaan, saya diterima di bulan Novembernya. Jadi saya di Unpad itu 4 bulan ya? LOE saya sempat mati 1 semester.
Karena kan Harus ada uang, kalau di Unpad kan kita bisa ngepending ikut kuliahnya, misalnya daftar sekarang, semester depan masih bisa dikasih waktu keringanan kalau tidak salah 2 semester. Nah, saya lulus sebenarnya di 2018 semester ganjil. Semester awal tahun. Harusnya masuk ganjil. Saya masuknya semester genap. Berarti yang Dan selama itu lumayan beasiswa yang saya terima angkanya fantastis. Bahkan bisa membuat diri saya yang sebelumnya pernah ke Bali jadi ke Bali. Yang belum pernah ke Bali jadi ke Bali. Pernah ke Bali. Kayaknya salah nih. Uang beasiswa ke Bali Tidak, karena komposisi uang beasiswanya ada living cost-nya, Bang. Living cost-nya kok Living cost-nya ada. Uang kuliahnya tetap dibayarkan. Oh iya, betul. full itu ya, full cover ya. Full scholarship. Oh, tadi mungkin Kang Imam memenuhi, kan selama ini liburannya miskin. Iya, benar. Selama ini liburan ala orang miskin. Pengen tahu nih. Dan itu perdana saya. Tapi kuliah lulus. Lulus menggunakan beasiswa. Oke. Walaupun dipaksakan. Karena begini, ini sama bagi saya begini. Ini juga untuk Informasi lah buat teman-teman evaluasi, sekalian ya. bukan evaluasi, lebih ke masukan ya. Saya sebagai warga negara Indonesia, ini ya Bang Kang Imam, Kang Tino juga warga negara Indonesia, tapi mungkin beda pandangan kita dalam pendidikan ya. Dalam artian beda begini. Bagaimana kita menempuh pendidikan bagi saya, karena saya warga Indonesia dan saya tahu Indonesia seperti apa dan saya tahu anggaran pendidikan kita besar, maka saya seolah-olah mengharamkan diri saya untuk bersekolah menggunakan uang sendiri. Karena jadi saya punya prinsip kalau saya mau sekolah saya harus pakai uang negara, gimana pun caranya. Biar saya 5 kali coba tes saya akan lakui. Bahkan saya mulai dari terhitung semester di S1 juga saya dapat beasiswa. Mulai dari beasiswa kota kabupaten, beasiswa provinsi, bantuan saudara-saudara. Oh, itu beasiswa juga. Itu beasiswa. Itu beasiswa itu betul. ya, jadi udah mulai mengerucut ya bahwa tadi bohong besar ketika tadi ada alasan-alasan yang notabene mahasiswa itu selalu membenarkan kegalauan, introvert untuk tadi menunda apa, atau mereka nggak tahu nih apa yang mereka butuhkan untuk diri mereka gitu loh. Tapi tadi udah dari ada Kang Ucok, Kang Tino Pernah merasakan galau juga? pernah Pasti galau pasti gitu pernah. kan. Saya galau santai diam, bingung mau ngapain karena miskin ternyata. Itu ternyata. Itu jawabannya ya. Oh, itu ternyata. Nah, situ saya berpikir saya harus kerja deh. Nah, Betul. ya terlepas dari itu semua ada pengalaman Kang Tino, Kang Ucok yang udah terlahir miskin dan kami semua itu Kesannya terlahir miskin itu gimana gitu ya? survive tanpa hak privilege manapun. Tapi tadi kita udah menentukan satu tujuan, benar nggak? Tadi mungkin Kang Ucok tujuannya pengen kaya misalkan. Betul. Ya kan? Ini betul kan? Betul. Karena Pengen kaya gitu kan. tadi kan sempat kita bahas di belakang maskulinitas itu penuh pride. Oke. Lu kalau jadi laki-laki, pride itu salah satu caranya adalah lu harus kaya, Pak. Betul. Supaya lu pride lu muncul karena kekayaan lu. Betul. Saya juga betul tuh. Bahkan lebih ngeri Saya lagi rasa ada kalau lagi. saya nggak punya pride, saya nggak mau saya nikahi. Betul, pride itu pasti gini. Saya pernah lihat juga nih, Kang. Kotoran sekalipun itu kan kotor ya. Oke. Tapi ada Kotor, nilainya. tapi bukan nilainya. Kotor, hina, tapi nggak ada pernah yang berani menginjak-injaknya. Itu pride. Bukan. Itu pride, nggak ada yang mau. Kotoran itu juga punya nilai dijadiin pupuk. Oh iya, selain itu tadi kotoran itu begitu hinanya pun, dia nggak ada yang berani menginjak-injaknya. Nah, itu Tapi pride. begini, Nanti jadilah kotoran itu. Ya, tapi kayak gitu ya. Kotoran sekalipun tidak ada yang berani menginjaknya. Masa kita mau seperti kotoran yang udah diinjak misalnya, lalu kemudian blaming situasi dengan berdamai dengan zona Tapi nyaman. begini, Kang. Dan malas-malasan itu kan konyol gitu. sama begini, saya kenapa ini lebih menghimbau teman-teman biasanya ini ya, orang-orang yang terlanjur berpikir gue santai dulu lah, beres kerja skripsi santai, ditambah introvert tadi, bagi saya itu nggak menjadi alasan ya introvert ekstrovert, yaitu Apalagi anak HI ya, takdir aja itu maksudnya ya lu mensyukuri. Tapi maksud saya gini, yang harus diwaspadai adalah teman-teman yang mempending ketika dia lulus santai dulu. Nah nanti anggaplah dia pending 2 tahun. Contoh nih misalnya, Kang Tino
lulus kuliah memilih untuk bersantai ria dulu. Sementara saya dengan bawaan lahiriah yang pekerja keras, gitu kan. Pekerja keras, setelah lulus langsung bekerja. Nah, kesantaian Bang Tino 2 tahun, saya bayar dengan kerja keras dengan saya menjadi manajer. Oke. Sampai di satu titik, Kang Tino tersadarkan, kayaknya gue harus kerja. Dan Bang Tino dan Kang Tino menjadikan saya sebagai indikatornya. Posisi saya sekarang hari ini misalnya menjadi indikator Kang Tino yang sudah jadi manajer misalnya. Sementara kan belum dimulai. Yang saya capai 2 tahun hari ini menjadi manajer itu saya mulai dari entry level dulu. Mustahil bagi Tino Rila Sembayang langsung mendaftar tidak punya pengalaman langsung jadi manajer seperti saya. Tapi punya privilege tadi. Soalnya, tapi kan kita tahu. Iya, kita tahu. Kita kan tahu. Ya kan? Dalam artian, nah pada akhirnya apa? Ketika saya mendaftar, Kang Tino mendaftar kerja, tapi yang didaftar levelnya adalah manajer, sampai kiamat nggak akan dia terima kerja. Betul. Akhirnya apa? Mulai dari awal lagi gitu. Seolah-olah kemiskinan ini menjadi sebuah keniscayaan gitu. Padahal kan kemiskinan ini bukan sebuah keniscayaan gitu. Itu hanya perkara mempending tidak mau menunda untuk tidak mau langsung bekerja. Dalam artian karena sudah mempending 2 tahun, giliran mau kerja teman-temannya udah jadi manajer, sudah daftar kembali kerja. ya. Masa gua daftar kerja jadi staff gitu ya. Staff tukang fotokopi misalnya kan. Staff awal suruh fotokopi gitu. Sementara teman-teman gua manajer, akhirnya kena mental insecure. Betul. Akhirnya saya sepakat itu betul. Tidak lagi mau daftar kerja, niscayalah sebuah kemiskinan itu. Saya sepakat tadi, Pocong. Ini relate mungkin Kang Imam. Tadi saya tadi bilang bahwa saya pernah ngelap meja ngepel seriusan. Nah, dengan dalam diri berjibaku saya ini sarjana HI S1. Judulnya doang supervisor tapi tetap goreng kentang. Tapi tadi saya berpikir lebih jauh. Kalau tidak saya lakukan hari ini kapan saya lakukan hal-hal yang seperti itu? Tapi tidak ada pekerjaan yang hina. Tidak pernah ada pekerjaan yang hina bagi saya. Nah, itu yang saya lagi pula, saya tadi kan prinsipnya pertama, nyari duit. Ya sudah, bukan nyari kerjaan ya? Bukannya belum pada fase mencari pekerjaan. Saya belum, nanti itu status masih mahasiswa S2, hidup di ya kan sekejam-kejamnya ibu tiri, kita lebih kejam ibu kota itu sih ya kurang lebih terasa saya harus naik KRL misalnya, naik Kopaja segala macam dengan uang panas lagi kan terbatas. Apalagi lewat stasiun Manggarai, Tanah Abang. Aduh, lumayan. Sudirman tuh puncaknya masuk dulu. aja ke KRL itu kan kebayang ya gimana ya anak Dulu KRL. itu kalau aku tuh Bang lewatin Sudirman itu tangan saya gini tuh. Karena ada orang yang loncat demi masuk KRL. Serius. Nah, itu semua kita hadapi harus karena tadi nyari duit. Sadar tidak punya privilege dan sadar terlahir bukan sebagai orang kaya gitu. Apalagi saya di Kominfo dulu tuh Bang. Kalau terlambat itu potong gaji. Dan kami dibagi 3 shift. 3 shift karena kami bidangnya cyber patrol. Jadi cyber patrol tuh seluruh aktivitas media dunia maya itu kami yang pantau. Seluruh aktivitas. Twitter, Facebook, laporan-laporan penipuan, informasi hoax, blokir, betul. Kami yang ngefilter, kami yang ngeblokir konten hoax, seksual, porno, perjudian, hal-hal yang dilarang oleh Undang UU ITE, kami yang memantau 24 jam dibagi 3 shift. Dan cowok biasanya kedapatan di shift 2 dan 3, shift malam dan shift subuh. Shift sore dan shift malam. Berarti kalau shift malam itu dia sampai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kalau shift pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. 8 jam. Itu telat 5 menit saja potong gaji. Serius saya bulan pertama kerja di Kominfo. Gajinya lumayan sih. Berapa? Di atas Berapa? Bandung. Ya di atas 6 lah. Lumayan. Di atas 6. Untuk entry level lumayan ya. Itu tadi ada chipnya dia. Ada chip ya. Ada pakai chip ya. Saya sudah melakukan investasi kan tadi sejak kuliah tadi. Oh iya, sudah melakukan investasi semua itu. Dan pakai chip ya tadi ya. Enggak chip juga. Jadi ada gimana? tetap Silaturahmi ya. Silaturahmi tadi. Kebayang. Nah, jadi Ini bagus ya, kamu cok gaji pertamanya segede itu saya enggak ada di belum dikasih gitu ya, Bang. Iya, benar.
Saya bulan pertama kerja di Kominfo, gaji saya dipotong kurang lebih sekitar 2,5 juta. Itu dipotong apa karena tadi? Dipotong karena telat. Oh, karena telat. Bukan Karena karena kan main tapping jari kan. Oh, bukan karena untuk tadi mengakses privilege itu bukan. Nah. Bukan. Oh, bukan. Dia mengakses privilege itu kan. Kita selalu beli game sak bajakan. Game sak Game bajakan. sak. Game sak itu apa? Anak zaman sekarang nggak tahu kayaknya game sak itu. Enggak era PS1. Shortcut lah ya. Shortcut main game di PS1 dulu, Iya. PS1, PS2. Itu triknya itu gimana tuh? Kali aja bisa share trik-triknya ke mahasiswa. Trik-trik Saya- game shark cheating, cheat bukan cheating ya? Bukan cheating. Gunakan cheat, trik-trik yang Jadi inilah. pengalaman hidup saya ini ya. Waduh. Saya dulu selama kuliah, bahkan sampai hari ini, membiasakan diri setiap bangun pagi, sampai hari ini, saya pasti menghubungi 5 orang. Oke. Minimal 5 orang saya WA. Nanya kabar apapun itu Nanya ya. kabar apapun. Kalau bisa ketemu saya bertemu, kalau tidak ya tidak. Tidak. Oh. Bagi saya begini, saya harus menghabiskan seluruh pertemuan pertama. Maksudnya apa? Pertemuan pertama itu pasti obrolannya formal. Nggak Kaku. Kaku. Awkward lah. Jadi itu harus saya habiskan dengan cara bertemu dia. Nanti sehingga di pertemuan selanjutnya sudah bicara lebih ke teknis. Mungkin membahas cheat tadi. Gitu. Membahas cheat gitu ya. Benar. Jadi yang pasti prinsipnya adalah selalu habiskan pertemuan pertama sehingga obrolan kedua tidak formal. Oh, oke. Ya. Begitu. Paham. Jadi setiap pagi selama kuliah bahkan sampai hari ini setiap weekend pasti saya minimal menghubungi 5 orang pasti saya WA. Sekarang WA ya, saya WA. Tapi menarik Kang Imam. Kalau lihat Uco ini ke perjalanan mencari pekerjaannya itu memang tidak bisa dipisahkan dari tadi kesadaran privilege. Itu pertama gini sih, privilege lalu mungkin istilahnya Kang Uco kan pakai cheat. Cheat, oke. Gak apa-apa, saya rasa itu jalan lain gitu. Oh, oke. Bukan berarti cheat ini di sini negatif dan menghal, bukan. Cheat tadi jadi silaturahmi kan itu kan beda. Gitu. Nah, itu jalan-jalan lain untuk mengartikulasikan isi kepalanya dan kemampuan dan skillnya. Sama kita nggak boleh naif betul. juga. Iya, Kita iya. nggak boleh naif. Bisa dengan, nggak bisa "Wah, gua terlalu nggak mau idealis. pakai." Terlalu idealis. Betul, Wah, betul. itu mah orang dalam mah. Gini aja, kalau haram saya gitu bukan kan, soal idealisme mungkin Kang Imam. Kita punya kemampuan, tapi kan orang nggak tahu kemampuan itu. Oh, Minimal kita harus tahu, kita harus artikulasikan kemampuan kita ini bisa dipakai orang. Nah itu kan harus dengan silaturahmi. Saya mana tahu ada mahasiswa yang cerdas kalau dia tidak menghubungi saya. Saya juga nggak tahu Tino punya Perusahaan misalnya. perusahaan yang ternyata saya butuh gitu kan. Betul. Akhirnya Kalau tidak dibangun kerjasama begitu. Ya, berarti tadi ketika tadi mahasiswa kita lah ya, itu harus diharuskan, terus juga dan sifatnya itu adalah wajib, ya kan? Mengisi kepala itu wajib. Mengisi kepala dan mengisi kemampuan yang dimiliki mereka sehingga mereka dapat dipakai ya. Betul. Dipakai. Nah, adapun tadi cheat, terus adapun tadi silaturahmi yang tadi endorse dia ke orang lain, investasi sehingga tadi membuka ya, entah itu dari rezekinya, Betul. terus juga kenalannya Betul. dan lain-lain. Betul. Nah, tapi gini, Kang Uco, Kang Tino, mungkin harapan atau pandangan Kang Tino, Kang Uco tentang lulusan, khususnya lulusan HI itu dalam tanda kutip bagusnya itu yang seperti apa sih? Oke, bagus ya. Ini siapa? Saya dulu nih. Ya, dari Kang Tino coba. Baik, gini Kang Imam. Tadi dari diskusi panjang perjalanan Pak Ucok segala macam lah. Saya pertama yang ini saya ngomong di sini teman-teman yang lain jangan menganggap ini adalah sebagai dosen, enggak. Anggap saya sebagai akang aja lah, akang. Teman, karena saya bisa dibilang ya abang-abangnya mereka juga. Dan kita juga mungkin Pernah berada pada fase kalian, Betul, pasti. betul. Saya sama Pak Imam itu, wah deket lah dulu. Walaupun setahun di bawah saya, tapi kita juga sama-sama pernah galau. Wah, kita lulus mau jadi apa gitu kan. Itu sama. Nah cuman hari ini saya bilang begini, sebenarnya karena kita sudah melewati fase-fase tadi diceritakan oleh Pak Ucok, misalnya Kang Ucok, itu gini aja kalau saya. Pertama, kita sadari hal yang pertama yang wajib dilakukan adalah mengisi kepala, itu udah pasti, wajib. Oke. Saya, gini, kalian galau dengan punya isi kepala, serta galau tidak punya isi kepala itu beda kondisinya. Beda kondisinya. Santainya beda. Beda. Santainya beda. Gitu. Itu. Mau dia galau tapi ada kemampuan dan galau tidak punya kemampuan tuh waduh kondisinya beda. Nah setidaknya kalian jangan sampai galau dengan isi kepala yang kosong. Oke. Oh, artinya lulusan HI nggak punya pengumuman HI
ya bingung mau ngapain kan gitu kan. Nah kita bisa menentukan pilihan arah kan kalau kita sudah punya isi kepala informasi yang mau kita capai. Nah jadi pesan saya cuma satu, langkah pertama itu adalah ya isi kepalanya. Dengan cara apa isi kepalanya ya? Mungkin tadi banyak lah, apakah misalnya baca buku, belajar, diskusi. Itu cara kalian untuk menemukan metode model yang nyaman, itu nggak apa-apa. Selagi mahasiswa nyaman nggak masalah. Apalagi sekarang belajar sangat dimudahkan. Sangat dimudahkan dengan akselerasi segala macam. Nah jadi ini sekali lagi ya saya pertegas ke teman-teman, saya ngomong begini bukan sebagai dosen untuk isi kepala. Isi kepala itu saya lakukan bersama Pak Imam dan bahkan Kang Ucok di saat menjadi mahasiswa karena sadar betul isi kepala saya harus diisi. Kepala saya harus diisi dengan pemahaman sesuai dengan jurusan saya. Nah kemudian setelah itu baru saya rasakan. Saya rasakan setelah lulus. Oh, ujungnya isi kepala saya benar nggak saya langsung kerja sesuai dengan HI? Yang katanya misalnya berdasarkan CPL Prodi itu 3 ya. Pejabat diplomat, kemudian kedua itu menjadi researcher, peneliti atau konsultan minimal dia berkaitan dengan riset. Dan yang ketiga itu adalah transnational manager perusahaan-perusahaan MNC. Nah, apakah semua kemampuan saya tadi langsung saya artikulasikan ke ketiga ini? Ternyata belum, di awal-awal fase belum. Belum. Saya tadi bingungnya mau ngapain, mau S2 karena saya merasa diri saya masih kurang gitu kan. Lalu kemudian apakah saya langsung kerja, tapi mau kerja apa dengan kemampuan yang dulunya cuma taunya Morgenthau, ngomongin Rosenau, terus ngomongin KJ Holsti. Apa Morgenthau, KJ Holsti, Rosenau ini mau diapain gitu? Mau diapain gitu. Nah itu yang maksud saya jadi bingung. Oke lah, tapi setidaknya saya tidak kosong dengan hal itu. Minimal ada ketemu orang HI, betul. Saya tahu hal itu. Dia pun tahu, jadi kita nggak di ini. Nah kemudian tadi karena tekanan bahwa saya ambil S2, memutuskan untuk S2 tapi tidak punya uang. Tadi juga beasiswa saya ke daerah, saya juga dapat beasiswa daerah. S1 saya di sini juga saya tidak pernah bayar uang kuliah. Maksudnya orang tua saya tidak pernah bayar uang kuliah karena saya Kabupaten Bintan memberikan setiap tahun. Jadi kurang lebih itu seingat saya Kang Imam 5,4 juta uang kuliah saya di 2008 setahun. Setahun kan kita gitu ya. Nah ini biar spill out aja 5,4 juta saya dapat itu 5 juta setahun dari daerah dari provinsi Kepulauan Riau. Nah jadi oke lah, itu tadi trik-trik yang Pak Ucok, S1, S2 juga begitu. Nah cuman kemudian fasenya itu gini teman-teman, kayak tadi kata Pak Ucok yang mencontohkan menjadi manajer dari entry level, ternyata kalau kita rasakan menjadi entry level, baru kita tahu berpikir untuk menjadi upgrading. Jadi napak. Kalau saya mikir gak enaknya jadi entry level tuh cuman bisa iya bang. Nah, betul. Cuman bisa bilang iya gitu. Masalahnya bisa bilang tidak gitu loh. Keresahan untuk upgrading itu dia harus ada di entry level. Oke. Nah ini yang saya mungkin ini bukan curhat tapi ya. Bukan curhat, nggak apa. Nah mungkin teman-teman gini, dari obrolan kita mungkin teman-teman ada yang merasa melihat dari sisi lain. Misalnya begini, ya selalu lah kata Pak Tino, kata Pak Ucok, ada privilege. Gue privilege bilang gitu. Oh enggak, mohon maaf. Privilege itu bisa menjadi bahaya. Gitu. Karena dia tidak masuk pada entry level, karena dengan privilege dia tidak ada upaya untuk upgrading. Justru orang-orang yang tertekan, yang miskin tadi, yang tidak punya privilege, dia masuk ke entry level, dia mengupgrading dirinya. Bayangin saya, ya mungkin terkesan lebay, saya pernah menangis. Karena tadi merasa diri saya tidak harus berada di entry level, sudah sarjana HI, posisi mahasiswa S2 HI UI, tapi ngepel. Oke. Tadi saya berpikir, ngapel di Burger King itu saya ngepel gitu. Nah, maksud saya gini Kang. Dalam artian bahwa untuk saya ingin keluar dari entry level, berarti saya harus berpikir lebih jauh. Saya mau jadi apa? Nah, itu makanya kemudian begitu saya isi kepala, lalu kemudian di semester 2 3 saya sudah mulai mencari pekerjaan yang lain di Jakarta yang mungkin pekerjaan ya, bukan mencari uang nih. Mencari pekerjaan apa yang saya suka, saya paham dan tentu pendapatannya lumayan. Tadi Pak Ucok saya kagum juga lah, entry level kerja fresh graduate dapat 6 juta. Saya masih ingat kalau saya sebut itu 4,2 juta saya dapat sebagai supervisor store di Burger King, 4,2 juta dan itu habis. Untuk memang bulanan. Kalau dari aku nih Bang, sarannya kampus ini terakhir mungkin ya. Pandangan gua, harapan. Kampus ini seperti Dufan. Gimana tuh? Kalau kita mau masuk ke Dufan itu kan kita bebas mau masuk wahana apa. Mau keluar udah masuk Dufan lalu keluar nggak main wahana sama sekali juga nggak masalah. Tapi kita akan tidak merasakan sensasinya, sehingga selama berkuliah masuk ke Dufan ya lu ikutin semua wahananya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu menanamkan niat adalah gini, untuk lu modal sukses. Modal sukses. Kalau kata teman saya nih ya, ini lulusan ITB dia bilang ada 3 modal.
sukses dan lu pingin punya pacar di Bandung gitu loh maksudnya. Dia bilang termasuk sukses. Saat saya pertama di Bandung, saya punya pacar itu adalah kesuksesan. Karena kalau bicara kaya materi nggak mungkin dulu kan. Karena masih mahasiswa juga ya. Mahasiswa. Jadi dulu ada 3 syarat, ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk dia bisa dianggap sukses. Oke, apa tuh? Pertama, ganteng. Oh, coret ya? Dengar Ya, dulu. ya, oke. Dengar dulu. Itu coret berarti. Oke, dengar dulu. Lanjut, oke. Yang pertama ganteng. Yang kedua kaya. Coret juga itu. Yang ketiga cerdas. Masih bisa diupayakan. Saya berpikir nomor 1, wah ini saya nggak boleh mendustakan ciptaan Tuhan. Bener kan? Sadar Ganteng diri. kok. Ganteng kata Versi mama. mama saya sangat ganteng. Ganteng, Saya betul. selalu dipanggil di rumah tuh Rizky anak mama yang paling ganteng. Serius saya. Berarti centang berarti. Gantengnya centang berarti? Enggak. Gantengnya berangkat ke Bandung enggak dulu? Enggak lah. Oh, enggak, berarti silang. Lalu yang kedua kaya. Saya ke Bandung juga ya nggak kaya-kaya banget. Ya. Dalam Cukup artian makan, nggak cukup lah. Enggak cukup lah. Enggak cukup. Enggak kaya-kaya banget, ya enggak cukup lah. Itu namanya kurang, bukan enggak kaya-kaya cukup. banget. Oke. Ya, tapi berangkat ke kampus bisa, bayar uang kuliah bisa gitu. Bisa makan minimal Bisa biskuat makan. gitu ya. Biskuat pernah saya makan. Makan biskuat 1 hari pernah. Akhirnya saya berpikir cuman cerdas yang potensi besar saya bisa lakukan. Iya. Sejak saat itu saya memutuskan niat saya harus cerdas supaya motivasi saya saat itu biar gue punya pacar. Dan itu Betul. sukses. Dan terbukti. Akhirnya apa? Usaha saya untuk mencapai cerdas, investasinya hari ini. Hasil investasi itu. Bisa dibilang bukannya saya sombong ya, tapi dalam artian saya sombong. Oh. saya merasa begini, pencapaian yang saya capai dengan basic yang saya punya. Bukan, basic yang saya punya ini kan kemiskinan nih. Kirain tadi keilmuan. Kemiskinannya itu basicnya. Basicnya kan kemiskinan dibandingkan misalnya teman-teman saya, sehingga saya berinvestasi misalnya untuk menjadi cerdas. Iya. Dan yang saya dapatkan apa? Saya melihat, saya selalu gini, bukan berarti jumawa atau saya melihat teman-teman, bukan sombong juga, takut gak enak. Enggak apa-apa kok saya. Tapi memang harus sombong gitu. Ya, harus sombong memang. Karena kan saya Ya, flexing. flexing. Tapi saya selalu melihat teman-teman saya misalnya, khususnya misalnya bukan di angkatan saya lah, Yang berada lah. berada di anak KI di angkatan saya merasa pendapatan saya lebih besar Hari ini apa kemarin maksudnya? di saat saya hari ini. Oh, oke. Hari Misalnya. ini dan sebelum pasca saya lulus. Iya. Dibanding misalnya teman saya misalnya dia pendapatannya lebih besar dari saya hari ini. Ternyata anak pejabat. Oh, ada ininya gitu. Jadi maksudnya, jadi itu jadi satu sisi menjadi satu kebanggaan diri sendiri. Maksud Oke, saya pride tadi ya. mengubah selalulah membuat pola pikir begini. Kemiskinan itu bukan keniscayaan. Tapi kalau lu menjadikan kemiskinan adalah keniscayaan, berarti lu nggak ngapa-ngapain. Ada hadisnya juga bukan sih itu yang mengubah hanya jangan orang nanti ya kan bukan kan harusnya kan Pak Rizky bisa punya, harusnya kalau Pak Rizky bisa ini dong pakai hadis dong jelasinnya. Oke, Kang Ucok, Kang Tino, mungkin terakhir Oke. statement lah, statement ke mahasiswa kita bahwa kalian beruntung berada di HI Unpas dan ya tadi statement untuk motivasi mereka semua. Mungkin dari Kang Tino. Oke, baik. Gini teman-teman, singkat aja lah. Mungkin singkat aja gini aja. Tadi kalau kita dari diskusi teman-teman lah bisa menerjemahkannya seperti apa. Kita ngomongin dari tadi sama Kang Ucok, Kang Imam, seolah kita berdua ini sangat miskin misalnya. Enggak juga. Dalam artian kita sadar miskin itu sadar bahwa kita tidak punya kemampuan lebih. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan orang tua dan orang lain. Artinya kita harus bisa membangun diri sendiri. Nah, dan sadar pula privilege. Nah, gini aja, Kang. Jangan sampai ada mahasiswa-mahasiswa kita yang mendengar, berarti gua kan kaya. Gue punya privilege, hati-hati juga, saya bisa peringatkan. Kekayaan dan privilege kalian itu kan bukan milik kalian dan bukan hasil kerja keras kalian. Itu loh. Nah maksud saya itu bisa habis, itu bisa hilang. Dan itu semu nantinya di saat kalian tidak tadi mencapai poin ketiga itu kecerdasan diri, membangun silaturahmi dan bergantung pada diri sendiri untuk mencapai semua itu. Nah yang kita maksudkan di sini adalah
udahlah manipulasi saja kalau memang dia beruntung lahir sebagai privilege, apa salahnya pula dia bangun dirinya, memperkuat itu, memperbesar. Jangan sampai tenggelam pula dalam privilege dan kekayaan itu. Nah, bagi teman-teman yang miskin dan tidak punya privilege, tolong nonton video ini sadar, itu artinya. Jangan sampai udah nonton video ini, iya, nonton video ini, udah tahu nonton video ini, udah sadar miskin, udah sadar gak punya privilege, masih malas-malesan, masih malas terus. So pengen nanti lulus aku mau santai dulu. Kau itu miskin loh. Bangun. Miskin gitu. Kalau kata kamu tuh saya sepakat. Apa ciri orang miskin? Dia tidak punya pilihan. Enggak, itu betul. Bukan hanya itu. Kalau ke rumah sakit ngantri. Baru nggak chatting saya. Kamu Cok, kapan kamu sama ngomong ini Cok gitu kan. Terus iya bang masih ngantri bang. Ngapain? Nganter istri check up. Dasar miskin ya gitu. Karena ada bahasa. Masih ngantri bang. Dasar miskin. Karena nggak punya pilihan. Jadi indikator kalau dari saya nih ya Bang. Oke, terakhir. Kalau dari saya nih Kang, selalu sadarlah bahwasannya lu hidup nggak bisa sendiri, lu harus hidup bersosial, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi balik lagi, saya selalu bukan terkesan kasar ya, saya selalu bilang ke teman-teman, ayo lu sadar, lu miskin, lu nggak kaya gitu, apa sih yang mau lu hadapi gitu. Bahkan saya sempet kena mental tuh Bang. Waktu pas saya tanya ke istri saya kan, saya ngasih tahu istri saya lagi hamil, sayang kamu pernah jatuh nggak? Soalnya saya lihat di video viral kalau jatuh itu bisa melukai janin dan lain-lain. Istri saya bilang saya nggak pernah jatuh, tapi saya nggak pernah jatuh selama hamil, tapi saya saat ini jatuh apa? Jatuh miskin ya. Tadi akhirnya itu sampai hari ini memotivasi saya. Oh jadi istri motivasi karena menganggap sejak menikah dengan kamu. Bagi saya makna kemiskinan itu adalah motivasi itu. Jadi saya selalu menstimulasi. Saya sepakat loh, karena ada yang bilang kan begitu. Pendidikan itu sejalan dengan kemiskinan. Ya pasti. Itu maksud saya beruntung teman-teman di sini. Artinya dikuliahkan, diberi akses pendidikan. Betul. Itu kan orang tua memberi peluang itu loh, belum tentu gimana hasilnya nanti kan, peluang jangan sampai miskin kalau sudah berpendidikan. Betul. Nah kan itu sebenarnya logiknya. Saya juga teringat terakhir mungkin Kang, dari pesan bapak saya dulu pusing juga nih, setelah S2 makin pusing Kang. Iya betul. Beban punya ijazah S2, mau kerja apa? Belum kerja. Nah sebenarnya saya udah kerja, memang dalam artian sudah ada di kantor konsultan politik media sebagai riset. Cuma kesini, apakah ini yang ingin saya kerjakan? Oke, saya senang, pertama, nah begitu saya cari kerja, betul, saya senang. Saya paham, gajinya belum gede. Nah, parameter gajinya belum gede itu apa? Saya S2. Nah, masih ada rasa itu. Saya S2, masa sih yang dibahas begini dulu waktu di Jakarta. Nah, tapi lambat laun segala macam, orang tua saya bilang gini, ini menyentuh lah, mungkin semoga bisa terinspirasi. Pak, saya dapat kuliah S2 bingung. Apa balasan dari materi yang mana batasan materi yang akan saya terima, yang itu worth it dengan pendidikan saya? Oh, simpel. Bapak saya langsung bilang gini aja. Orang kuliah, kami kuliahkan sekolahkan kau dari SD. Orang Medan begitu. Bukan supaya kau kaya. Supaya otak kau nggak bodoh. Betul. Dan berguna. Cuman itu tadi. Soal kaya itu pakai jari tangan. Kayak gitu. Cuma minimal dengan sadar bahwa kau berpendidikan, punya isi kepala, kau tahu cara-cara untuk mencapai. Kalau pengen jadi kaya, capai itu. Betul. Nah, jadi gitu. Jadi bukan berarti harus berpendidikan kaya. No, kata bapak saya. Aku sekolahkan supaya otakmu nggak bodoh. Kalau nggak bodoh, berarti bisa tahu cara untuk mencapai tujuan. Apakah tujuannya menjadi kaya, tujuannya punya banyak cheat, tujuannya menjadi politisi, tujuannya berbisnis. Setidaknya isi kepala. Semua tujuannya. Kalau nggak cerdas nggak mungkin bisa dapat cheat. Nggak mungkin. Terima kasih. Gitu. Obrolannya sudah semakin panjang. Ada waktu pula yang membatasi kita. Terima kasih. Kami, saya Imam Budiman, dan ini Kang Tino dan Kang Ucok mohon pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.